Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ada goal atau tujuan yang ingin dicapai. Ada nilai tambah lainnya yang membuat lebih baik. Akuntabilitas sebagai bagian dari nilai-nilai dasar ASN adalah nilai yang wajib atau harus dimiliki seorang PNS. Dengan akuntabilitas sebagai penyedia kontrol demokrasi, dengan nilai akuntabilitas bisa mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pentingnya akuntabilitas bagi seorang PNS dalam menjalankan peran dan fungsinya, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa. Akuntabilitas sebagai prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik dan memiliki integritas. Akuntabilitas memiliki indikator-indikator atau alat akuntabilitas yang dapat menilai. Dengan alat akuntabilitas tersebut, maka kinerja seorang PNS akan lebih transparan. Dan indikator akuntabilitas tersebut atau alat akuntabilitas tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan pertimbangan atau bahan perbaikan ke depannya, sehingga kinerja ataupun organisasi menjadi lebih baik. Mengapa penerapan nilai nasionalisme dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara itu sangat penting? Karena dengan menerapkan nilai nasionalisme dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, maka kita tentu saja dalam melaksanakan pelayanan publik atau melaksanakan kebijakan publik, kita akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, maka tentu saja kita akan dapat memberikan pelayanan secara profesional, memberikan pelayanan secara berintegritas. Kemudian kita juga bisa memberikan pelayanan yang publik secara adil dan tidak diskriminatif terhadap stakeholder kita, dan juga memberikan pelayanan publik yang transparan berkaitan dengan pemberian informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dengan penerapan nilai nasionalisme dan penerapan nilai-nilai turunan dari nasionalisme dalam menjalankan peran dan fungsi kita, itu akan mewujudkan pelayanan publik yang prima dan juga pelayanan publik yang berkualitas. Bukan hanya itu saja, dengan menerapkan nilai nasionalisme dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, kita secara sadar akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, terutama dalam menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi dengan melihat kita bekerja dengan profesional dan maksimal, mereka tentu akan mencontoh kita dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dan juga dengan melakukan nilai nasionalisme dalam pekerjaan kita dan melakukan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, kita secara sadar juga ikut serta menjaga keutuhan negara dan kesatuan negara dan bangsa Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika publik ini merefleksi secara standar norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di mana pelayanan publiknya? Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektifnya, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Di mana di sini kita bisa menggunakan etika publik sebagai acuan kita untuk bekerja. Modalitas etika menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Adapun nilai-nilai etika publik yang disepakati bersama sebagai pola perilaku dikenal sebagai kode etik. Kode etik ini dirumuskan dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tidak santun demi kepentingan organisasi. Kode etik administrasi publik
atau ASPA dalam ASPA 1981. Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri. Artinya kita harus mendahulukan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan hak kita sebagai pelayan itu sendiri. Rakyat adalah yang berdaulat, yang mereka bekerja dalam instansi pemerintahan dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Artinya hukum berperan aktif sebagai landasan dari etika publik. Manajemen yang efektif dan efisien adalah standar bagi administrasi negara. Sistem penilaian kecakapan yang sama, kesempatan yang sama, asas itikat baik yang akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Perlindungan kepada kepercayaan rakyat ini adalah yang sangat penting. Jika rakyat tidak percaya, maka negara ini sedang tidak biasa saja. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Apa itu moral dan etika? Moral adalah tata cara, kebiasaan, adat, perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial. Etika adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan. Nilai yang menjadi acuan aktivitas, kerja, atau profesi, dan perilaku yang sesuai sistem nilai yang disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa penerapan komitmen mutu itu sangat penting di dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara? Sebelum membahas hal itu lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Jadi, nilai-nilai dasar komitmen mutu itu ada 4. Untuk yang pertama yaitu efektivitas atau berhasil guna. Artinya, setiap ketercapaian harus ditargetkan dan direncanakan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi, yaitu dapat menjalankan tugas tanpa pemborosan waktu dan biaya. Kemudian ada inovasi, yang ketiga, yaitu adanya terobosan atau ide kreatif untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah berorientasi pada mutu atau memiliki komitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan yang lebih baik. Kemudian, penerapan komitmen mutu itu sangat penting dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara adalah karena jika di dalam pelaksanaan pelayanan publik kita selalu berorientasi pada komitmen mutu, yaitu pada kualitas hasil yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu, serta dilaksanakan secara optimal dan baik, maka pekerjaan dan pelayanan kita akan dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder. Selain itu, dengan menerapkan nilai komitmen mutu dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, kita secara sadar akan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, terutama dalam menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi, ketika dalam melaksanakan pelayanan publik kita selalu mengedepankan komitmen mutu, maka akan terjadi kepuasan bagi diri sendiri, pimpinan, dan masyarakat luas, sehingga timbul adanya kepuasan terhadap pelayanan dan pekerjaan. Mengapa penerapan anti korupsi itu sangat penting di dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara? Sebelumnya, apa sih itu anti korupsi? Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Nah, mengapa penerapan anti korupsi itu sangat penting di dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara? Penerapan anti korupsi sangat penting karena dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan pelayanan terhadap publik, seseorang ASN akan sangat rentan untuk terkena tindak pidana korupsi. Contohnya gratifikasi, suap,
dan tindakan-tindakan kecurangan lainnya yang dapat memuluskan urusan ataupun kepentingan pribadi sebuah golongan ataupun seseorang. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kenapa seorang ASN itu harus menerapkan anti korupsi dan mempunyai jiwa anti korupsi dalam menjalankan pekerjaan dan fungsi-fungsinya. Karena korupsi dapat merusak moral bangsa, merusak perekonomian, dan merugikan negara, serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, kita sebagai ASN wajib menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi tersebut di dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai ASN agar terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan anti korupsi sehingga bangsa kita bisa menjadi lebih maju dan menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian penjelasan singkat tentang komitmen mutu dan anti korupsi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.